Waalaikumsalam. Selamat bro. How you doing? Kopi sumber rezeki, kita break dulu. Halo, masih bareng dengan Om Har di atas motor. Di video kali ini saya mengajak kalian ikut melihat dari dekat ogoh-ogoh fenomenal Tulak Tunggul yang jadi perhatian banyak orang. Kita juga akan menikmati seafood bersama teman kami dari Turki sebelum akhirnya kembali ke jalan dan menyeberangi Selat Bali. Jadi siapkan waktu kalian ikut bersama kami dari awal sampai akhir, karena masih banyak beberapa momen yang sayang kalau dilewatkan. Respect. Permisi. Permisi. Wow. Dan tak lama dari tempat Om Lole Gose Adventure, kami pun tiba di lokasi di mana ogoh-ogoh Tulak Tunggul ini ditempatkan setelah pawai. Tulak Tunggul merupakan karya pemuda Banjar Kelodan Tampak Siring yang sempat viral karena detail dan pesan yang dibawanya. Dalam bahasa Bali, tulak berarti menolak atau mengusir, sedangkan tunggul dimaknai sebagai akar atau sisa, sebuah simbol penolakan terhadap energi negatif yang masih melekat dalam kehidupan manusia. Sosoknya berdiri kokoh dengan ekspresi tegas dan sorot mata yang tajam, seolah menjadi penjaga keseimbangan. Di telukiran, warna anatominya digarap penuh kesabaran oleh para pemuda Banjar sebagai bentuk gotong royong dan dedikasi terhadap tradisi. Bagi kami, berdiri di hadapan Tulak Tunggul bukan hanya melihat ogoh-ogoh raksasa, tapi menyaksikan bagaimana spiritualitas dan kritik sosial bisa menyatu dalam satu karya yang begitu hidup. Wah, merah. Macet, guys. Dari Banjar Kelodan kami melanjutkan ke arah menuju Pantai Lebih untuk makan siang seafood. Kurang lebih sekitar 1 jam berkendara, meski sempat tertahan cukup lama karena kecelakaan beruntun yang membuat arus lalu lintas tersendat. Kami memilih sabar mengikuti ritme jalan karena keselamatan tetap yang utama. Tak lama kemudian kami pun tiba di Pantai Lebih. Pilihan kami jatuh ke Bendega, salah satu tempat yang cukup dikenal untuk menikmati hidangan laut segar di kawasan ini. Kami menghabiskan waktu dengan bersantai, mengisi perut sekaligus menunggu agar matahari tak terlalu terik. Meski jaraknya tak terlalu jauh, panas hari itu benar-benar terasa menyengat, cukup menguras tenaga sejak tadi di atas motor. Dan disinilah kami mengakhiri video untuk hari ini. Masih ada beberapa hal yang harus kami selesaikan sekaligus persiapan untuk esok hari yang sudah menanti. Pagi ini saya menuju warung seafood Burini yang berada di kawasan Serangan dan Pasar Selatan, tepatnya di Jalan Tukat Punggawa. Tempat ini cukup dikenal sebagai salah satu spot seafood segar di Bali, dengan pilihan ikan, udang, cumi, hingga kepiting yang langsung diolah saat dipesan. Hari ini kami akan bertemu sahabat kami dari Istanbul yang sedang honeymoon di Bali. Seharusnya saya bisa menemaninya beberapa hari. Namun karena ada urusan mendadak yang mengharuskan kami pulang lebih cepat, kami hanya bisa menyempatkan diri untuk makan siang bersama. Setelah itu, istri saya akan langsung melanjutkan perjalanan menuju airport, sementara kami menyelesaikan persiapan untuk kembali. Dan tak lama kemudian, kami pun tiba di warung Burini. How's Bali? Fucked up, bro. Waalaikumsalam. It's life, bro.
How you doing? You good? Baik bro. Pertempuran udah selesai dan ikan. Bro, I like it bro. I love that bro. Seriously. Okay, that's good. Kami benar-benar menikmati hidangan seafood yang disajikan di warung ini. Terutama sahabat kami yang baru pertama kali mencicipi olahan seafood khas Nusantara dengan racikan rempah dan bumbu yang kaya dimasak dengan penuh cita rasa. Saya bisa memahami reaksi ini. Di Turki, seafood biasanya disajikan dengan cara yang lebih sederhana, menonjolkan rasa asli bahan tanpa banyak bumbu. Sementara di sini setiap suapan terasa lebih kompleks, ada pedas, gurih, manis, dan aroma rempah yang menyatu. Selepas makan siang, tibalah waktunya berpamitan. Pertemuan yang seharusnya bisa lebih lama, kami harus cukupkan hari ini saja. Saya melanjutkan perjalanan pulang ke Klaten seorang diri, kembali menyusuri jalan dengan pikiran yang masih dipenuhi cerita. Istri saya melanjutkan perjalanan dengan pesawat, sementara sahabat kami meneruskan ke honeymoon-nya, menikmati sisa waktu di Bali. Perjalanan memang selalu mempertemukan, dan pada akhirnya juga mengajarkan cara berpisah. Kita udah menuju ke Gilimanuk setelah perjalanan dari Denpasar, dan ini adalah rute terakhir 360 kita di Bali selama 3 hari, dan kita akan mengakhirnya berada di Gilimanuk nanti. Dan tadi sempat beberapa spot kita stop di pantai untuk foto dan beristirahat sejenak. Dan ini adalah sisi bagian timur dari Bali, atau lebih tepat di sisi selatan Bali. Oke, dan kita akan lanjut nanti setelah penyeberangan dan kita masuk di Banyuwangi. Tentunya kita istirahat seperti yang sudah-sudah. Saya tidak riding malam hari karena memang nggak ada urgensinya, nggak ada keperluan yang mendesak, jadi memang ya santai saja gitu, istirahat secukupnya agar esok pagi setelah subuh kita bisa jalan dan dengan kondisi fresh. Dan 10 km lagi kita akan tiba di pelabuhan Gilimanuk. Dan hal yang paling aku sukain dari ketika masuk Bali, baik ke timur mau ke barat, jalur ini adalah jalur yang paling teduh, sejuk, dan aroma bunga-bunga dari hutan kiri kanan ini
cukup bikin kita relax dan nyaman gitu. Seperti gimana sih, kayak kita lagi check in terus dapat welcome drink gitu ya kan, baru masuk hotel kasih welcome drink. Itu yang aku anggap seperti disuguhin sesuatu yang memang ini loh Bali gitu, sejuk gitu. Tapi di kotanya luar biasa panasnya, asli luar biasa panas. Dan kita akan sambung lagi kalau kita sudah ada di penyeberangan. Tentunya beli tiket dulu karena aku belum booking tiket, dan semoga nanti udah dapat. Takutnya tadi molor waktunya karena kita makan bareng, terus perjalanan temanku juga kena macet, akhirnya mundur 1 jam, which is seharusnya aku udah di sini jam 5. Akhirnya benar dong, dan sekarang udah hampir setengah 6, aku belum booking tiket. Oke, kita lanjut nanti. Dan akhirnya saya pun tiba di pelabuhan Gilimanuk. Saya langsung memasuki jalur khusus motor dan ikut mengantri untuk proses verifikasi tiket. Suasananya cukup ramai, kendaraan silih berganti masuk area ke pelabuhan. Tak lama setelah verifikasi selesai, saya pun diarahkan masuk ke area tunggu. Bercampur dengan antrean kendaraan lain, saya memilih untuk tidak buru-buru. Karena tiket yang saya gunakan bebas untuk naik feri mana saja, saya lebih memilih menunggu kapal yang benar-benar masih kosong. Harapannya sederhana, saat tiba di seberang nanti, saya bisa berada di posisi paling depan dan keluar lebih dahulu, agar perjalanan darat selanjutnya terasa lebih lancar. Di momen ini perjalanan terasa melambat, tak ada lagi tergesa, hanya suara mesin, angin laut, dan pikiran yang mulai bersiap meninggalkan Bali. Makanan bisa? Kasih. Oke guys, kita udah di ferry dan kita pijit buat buat ngilangin pegel di pundak. Kemarin riding ada istri di belakang, jadi bisa ada yang mijitin, tapi sekarang kan pulang sendirian, jadi ya mijitnya di kapal aja. Perjalanan kita hari ini cuma sampai di Banyuwangi dan kita stop di Banyuwangi. Nanti kita istirahat Banyuwangi, setelah subuh besok pagi kita lanjut ke Jember, Senduro, Bromo, kemudian kita akan stop di Malang, kita istirahat di Malang. Oke, mantap Pak, terima kasih Pak. Pak siapa Pak? Smith.
Kalau nyebrang dicari bapak ini. Oh iya. Mantap. Ini motor kita guys di sini. Jadi karena miring jadi kita strap, kita ikat biar nggak ambruk. Dan harus di sebelah kanan sih. Nanti kita tinggal mundur, aman lah insya Allah. Oke, kita di ferry nyebrang dari Bali ke Ketapang, dari Kalimantan ke Ketapang, dan kita akan stay nanti malam di Banyuwangi, kita istirahat dan kita lanjut perjalanan besok hari. Mari Pak. Alhamdulillah kita sudah sampai di Banyuwangi dan kita menuju ke hotel. Akhirnya kaki ini kembali menginjak Pulau Jawa. Setelah perjalanan menyeberang, rasanya perut juga mulai meminta perhatian. Supaya malam ini bisa tidur lelap, saya memutuskan mampir ke salah satu tempat makan yang cukup terkenal di Banyuwangi, Nasi Tempong Maknah. Warung ini dikenal sebagai salah satu ikon kuliner di Banyuwangi. Menu andalannya adalah nasi tempong. Nasi hangat yang disajikan dengan aneka lauk, sayuran rebus, dan sambal khas yang pedasnya menampar. Sesuai arti kata tempong dalam bahasa Osing yang berarti tampar. Cita rasanya sederhana tapi kuat, dan sudah jadi tujuan wajib bagi banyak pendatang yang singgah di kota ini.
Di sini saya memesan ikan pepes, ikan pindang, tahu, udang, lengkap dengan sambalnya. Rasanya mungkin terlihat berlebihan untuk satu orang, tapi setelah perjalanan panjang hari ini, rasanya saya pantas mendapatkan sedikit treatment. Lagi pula, kapan lagi bisa mencicipi salah satu kuliner khas Banyuwangi yang legendaris kalau bukan sekarang. Mantap, dan es teh tawar. Mari makan. Tak jauh dari kedai nasi tempong Makna, ada satu coffee shop yang malam itu terlihat cukup ramai. Sumber Rejeki. Saya memutuskan singgah sebentar. Rasanya lengkap sudah perjalanan hari ini ditutup dengan segarnya es kopi Lemonita. Bahkan satu gelas terasa belum cukup. Malam ini saya butuh 2. Seolah benar-benar menyambut Pulau Jawa sekaligus membawa pulang kenangan dari Bali. Di balik dingnya es dan suara kendaraan yang masih lalu lalang, pikiran saya kembali memutar ulang perjalanan beberapa hari terakhir. Dari jalanan Bali yang hangat, ogoh-ogoh Tulak Tunggul yang penuh makna, pertemuan singkat dengan sahabat dari Istanbul, hingga momen-momen kecil yang mungkin tak sempurna tapi terasa utuh. Perjalanan selalu punya 2 sisi, datang dan pulang. Bali memberi cerita, Jawa menyambut kembali. Dan disinilah episode ini saya tutup. Terima kasih sudah ikut menemani perjalanan ini dari awal hingga kembali menjejak Pulau Jawa. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan nyalakan notifikasi agar tak ketinggalan perjalanan berikutnya. Dukungan kecil ini dari kalian sangat berarti untuk setiap kilometer yang kami tempuh. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya, masih bersama Om Har di atas motor.